Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Airin Fitria dari tingkat 2 Keperawatan Politeknik Karya Husada. Dalam video berikut saya akan mempresentasikan proposal kewirausahaan yang bertajuk Yummy Jus Sehat. Nah, yang pertama yang saya akan bahas yaitu latar belakang dari usaha saya. Banyaknya masyarakat Indonesia yang kurang peka tentang lingkungan sekitarnya yang bisa menjadi peluang usaha. Hal itu disebabkan karena kurang dalam memanfaatkan sumber daya yang ada dan kurangnya ilmu yang mengakibatkan pengusaha yang ada di Indonesia masih sangat sedikit. Oleh sebab itu, lapangan kerja dan pengangguran banyak sekali di Indonesia. Salah satu solusinya adalah dengan berwirausaha. Usaha kecil menengah telah menjadi tren bisnis yang sangat menguntungkan bagi seorang pengusaha. Banyaknya konsumen yang membutuhkan suatu produk seperti makanan atau minuman yang sehat, dikonsumsi dan bermanfaat bagi kesehatan tubuh membuat peluang usaha kecil ini kian berkembang dengan subur di Indonesia. Atas dasar inilah yang menjadi prioritas utama saya untuk membangun sebuah usaha kecil minuman yang bergizi dan tentunya sehat untuk dikonsumsi. Nah, saya memberikan nama usahanya adalah Yummy Jus Sehat. Kemudian ada gambaran umum dari rencana usaha ini. Ada kondisi lingkungan. Nah, melihat strategis lokasi penjualan dekat dengan pemukiman penduduk, dikelilingi oleh instansi, pertokoan, atau pusat usaha masyarakat dan sekolah. Kemudian dikelilingi banyaknya penjualan beraneka ragam goreng-gorengan, tentunya makanan yang mengandung tinggi lemak yang dapat menyebabkan kolesterol tinggi. Selanjutnya dekat dengan jalur transportasi umum sehingga mudah dilihat oleh calon pelanggan, kemudian melakukan promosi baik secara langsung atau tidak langsung seperti memasang spanduk dan lain-lain. Kemudian menyebarkan brosur atau leaflet. Selanjutnya, potensi sumber daya. Yang pertama ada sumber daya bahan produksi. Buah-buahan produksi dari lahan sendiri dan dari para petani buah-buahan setempat memanfaatkan buah-buahan yang tidak terjual di supermarket ataupun pusat. Masih dalam kondisi baik untuk menekan harga pembelian bahan. Penyandang dana ataupun supplier bahan yang telah bekerja sama dengan salah satu industri buah-buahan untuk secara rutin menyediakan bahan. Selanjutnya ada sumber daya tempat. Tersedianya halaman yang cukup untuk dijadikan tempat berjualan jus dan memanfaatkan lokasi rumah yang strategis karena di pinggir jalan utama. Kemudian ada sumber daya peralatan, yaitu dengan memanfaatkan peralatan yang ada di rumah sendiri seperti blender, pisau, dan lain-lain. Kemudian ada sumber daya konsumen, melakukan pemasaran secara online dan COD, di samping berjualan di tempat, menjalin kerjasama dengan kantor, toko-toko, instansi, pemerintahan untuk penyediaan konsumsi rutin. Selanjutnya ada sumber daya manusia, yaitu memanfaatkan kemampuan sendiri dan orang tua yang mempunyai keterampilan dalam mengolah buah-buahan dan juga tenaga kerja yang kompeten dan berpengalaman sebelumnya. Selanjutnya ada peluang pemasaran. Di sini bisa order langsung datang ke tempat atau lewat sosial media. Kemudian bisa memberikan nilai lebih atas produk yang dijual. Misalnya beli 2 gratis 1, pembeli membawa pembeli. Kemudian ada memberikan diskon atau cashback dengan limit pembelian tertentu. Misalnya pembelian 5-10 ke atas semua varian jus, maka pembeli dapat memilih satu varian bebas dan gratis. Kemudian saya akan menjelaskan anggarannya. Yang pertama ada biaya alat. Ada blender 1 buah seharga 500.000, ada alat press tutup cup 1 buah seharga 700.000, kemudian ada pisau 2 buah seharga 100.000, kemudian ada gelas 6 buah seharga 30.000, sendok 12 buah seharga 20.000, kulkas 1 buah seharga 3 juta, cup 200 buah seharga 100.000 dan sedotan 200 buah seharga 30.000. Kemudian biaya bahan baku ada keju 1 buah seharga 30.000, choco chip 1 kilo 50.000, meses 1 kilo 20.000, Choco Crunch 1 kilo 40.000, alpukat 1 kilo 20.000, jeruk 1 kilo 15.000, tomat 1 kilo 16.000, apel 1 kilo 40.000, mangga 1 kilo 30.000, wortel 1 kilo 25.000, pisang 1 kilo 15.000, jambu 1 kilo 20.000, melon 1 kilo 15.000, sirsak 1 kilo 10.000, stroberi setengah kilo 60.000, nanas 1 kilo 15.000, dan pepaya 1 kilo 7.000. Kemudian biaya perjalanan ada transportasi keperluan pembelian bahan 10.000,
transportasi COD 10.000, biaya lain-lain 20.000. Nah, dari total semua biaya yaitu Rp4.948.000. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.